wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun, segenap para alim wal ulama, para kiai, para asatidzah, guru-guru kita yang begitu banyak hadir pada kesempatan yang mulia ini, yang kita doakan mudah-mudahan semua beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, barakah manfaat ilmunya, dan istiqamah selalu membimbing kita jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sesepuh, tokoh masyarakat, dan segenap pengurus musalla dan panitia peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimahumullah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi sebab Allah turunkan limpahan barakah dan rahmat kepada kita semua, sehingga tidak kita bubar dari majlis ini kecuali Allah telah mengampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah mengabulkan hajat-hajat kita, mengijabah doa-doa kita, dan mudah-mudahan ini jadi wasilah telah kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimahullah, mengingat jam 10:30 insyaallah acara kita akan tutup. Di kesempatan ini saya ingin memanfaatkan untuk membawakan satu kisah tentang betapa cintanya Nabi terhadap umatnya, dan terutama hubungan kisah ini betapa cintanya sahabat Nabi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jelas dalam ayat tersebut Allah tegaskan Nabi kita itu Nabi yang tidak menghendaki kita sebagai umatnya dalam kesusahan. Nabi gak pengen kita hidup sengsara. Nabi gak pengen kita sulit baik di dunia ataupun kelak di akhirat nanti. Harisun alaikum, beliau sosok yang sangat berjuang untuk kita semua, tidak ada kenal lelah, takut dalam menghadapi atau apapun demi untuk menyelamatkan kita sebagai umatnya. Karena demikian sampai Allah sematkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua daripada asmaul husnanya yang tidak pernah ada ini diberikan Allah kepada Nabi yang lain. Rabbil mu'minina raufur rahim. Ar-Rauf Ar-Rahim itu adalah merupakan asmaul husnanya Allah. Tapi Allah berikan gelar itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kalau kita bicara cinta Nabi kepada kita, andai kata semua cinta umatnya dikumpulkan, ditimbang dengan cintanya Rasul kepada umatnya, niscaya masih belum sebanding. Cinta beliau jauh lebih besar dibanding cinta kita kepada beliau
Sallu ala Nabi Muhammad. Perlu kita koreksi, sehebat sekuat apa cinta kita kepada beliau. Semua kita mengaku cinta kepada Nabi, tapi maaf, kadang tindakan perbuatan kita suka membuat beliau bersedih. Berapa ajaran yang sudah kita tinggalkan, baik dari wajibnya ataupun sunnahnya. Berapa banyak larangannya bahkan justru yang kita langgar. Tapi selalu kita mengaku cinta kepada beliau. Tak ada umatnya yang lebih cinta kepada Nabi itu lebih daripada sahabat-sahabatnya. Nah, pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan satu khutbah di hadapan para sahabat. Bahasanya khutbah tumbenan Nabi mengucap begitu yang tak pernah sama sekali Nabi ucapkan, sehingga membuat semua para sahabat bersedih dan menangis. Apa kata Nabi? Kata Nabi, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti dengan lisanku, atau pernah aku ambil haknya, atau pernah aku zalimi, maka hendaknya dia untuk menuntut balas kepada aku di hari ini sebelum datang hari pembalasan. Ujuk-ujuk tengah khutbah Nabi minta dikisos. Untuk balas kan artinya kisos itu membalas. Seorang Nabi, seorang Rasul, sosok yang maksum. Dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua nabi, semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah makhluk-makhluk yang maksum. Apa artinya maksum? Dijaga secara mutlak oleh Allah dari segala bentuk kesalahan. Jadi nggak ada nabi rasul yang buat salah, berbuat dosa sekalipun. Dari kecil sampai meninggal dunia, bukan hanya dari semenjak beliau diutus menjadi nabi dan rasul, itu yang mutlak. Nah, ini harus kita tanamkan. Karena ada paham-paham sekarang yang sudah mulai menggiring kita. Kalau kita punya Nabi aja nih, Nabi Muhammad dulu pernah salah, pernah berbuat dosa, bahkan dalilnya dipakai Al-Quran. Contohnya, yaghfirullahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu dijadiin dalil kalau Nabi dulu pernah berdosa. Wa wada'na 'anka wizrak wa wajadaka dhallan fahada. Ini sebagian kelompok ya, mereka yang gak demen dengan kegiatan-kegiatan kita pada malam ini, yang dikit-dikit ngomongnya bid'ah sesat, gak taunya dia yang paling bid'ah, dia yang paling sesat, yang paling kurang ajar, yang paling berani kepada Nabi Muhammad. Gak cukup ngatain Nabi pernah berdosa, sampai dia fitnah bahkan ibu bapak Nabi di neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dalam akidah kita, semua nabi, semua rasul, mereka adalah makhluk-makhluk yang maksum, tidak ada pernah berbuat salah sekalipun. Tapi ajaibnya Nabi menuntut balas, menuntut untuk dibalas kepada sahabatnya jika beliau telah melakukan kesalahan. Siapa yang pernah aku sakiti, siapa yang pernah aku zalimi, siapa yang pernah haknya aku ambil, hendaklah dia menuntut balas padaku di hari ini. Sahabat semua terkejut, kaget, karena tahu nabinya makhluk yang mulia, berakhlak mulia. Semua tahu nabinya tidak pernah berkata kasar, tidak pernah berbuat zalim, tidak pernah khianat, tidak pernah berdusta. Tapi kenapa Nabi ucapkan itu? Sahabat semuanya langsung menangis. Kisahkan dalam kitab-kitab sejarah, menangisnya sahabat ketika itu, ketika mendengar Nabi nyampaikan demikian, itu sampai menundukkan kepalanya, sampai menempel di paha mereka masing-masing. Semua yang nunduk nangis dengar khutbahnya Nabi. Kenapa? Karena juga sahabat memahami
Dari ungkapan Nabi itu ada bahasa yang tersirat. Apa? Mereka punya firasat. Nabi mengatakan demikian karena sudah dekat ajalnya beliau. Sahabat sedih. Ini Nabi ngomong tandanya kayak dia mau meninggal. Semua nangis. Dalam keadaan sedih itu, tiba-tiba ada satu sahabat diri di tengah-tengah. Saya ya Rasulullah, saya ingin nuntut balas kepadamu di kesempatan ini. Karena selagi kau meminta balas, maka saya akan balas. Semua orang pada menoleh dia. Ini sahabat namanya Uqasyah. Uqasyah ini termasuk salah satu sahabat yang sangat dikenal. Banyak sekali kisah-kisah yang berkaitan dengan beliau. Dan cukup disayang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dia didoakan khusus sama Nabi untuk agar Allah tempatkan dia di surga. Ini sahabat Uqasyah. Tapi dia pengen balas dendam sama Nabi. Akhirnya Uqasyah ini maju menghadap Rasulullah. Sayyidina Ali bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, fiyal qisas, biar aku aja yang dibalas, jangan kamu. Kata Nabi, fiyal qisas, biar aku aja. Tak apa, biar dibalas saya langsung. Sayyidina Abdullah bin Abbas pun demikian. Sahabat-sahabat lain menawarkan dirinya untuk sebagai penggantinya Nabi besar Muhammad. Nih, Nabi kita makhluk yang paling mulia, padahal nggak ada salah, tapi nggak ada malu untuk meminta maaf jika memang ada salah, bahkan minta untuk dibalas. Itulah Sayyidul Kaunain wa Thaqalain. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin dua kaum, pemimpin dunia akhirat, bukan cuma sekedar pemimpin dua periode. Bukan cuma dua periode. Kaunain ini. Coba kalau andai ada sekarang ini pemimpin, udah mau berakhir jabatannya, mau tingkat negara kayak, mau tingkat kota kayak, mau tingkat kabupaten kayak, atau RT RW, dia berani ngomong di hadapan masyarakatnya. Siapa yang mau menuntut balas sama saya, silakan. Kalau ada yang pernah saya bohongin, ada yang pernah saya jahatin, ada yang pernah saya zalimin, silakan untuk menuntut balas. Kira-kira ada nggak yang menuntut? Ada nggak kira-kira? Masya Allah, bukan ada lagi, banyak. Saking udah banyak itu kan bohong. Lagi bohong diladenin sih. Kadang orang kita dijujurin kagak mau, dibohongin dia baru nurut. Maka tukang bohong semakin banyak. Jadi orang yang pintar makanya kita. Gimana biar kita pintar? Ikutin Rasulullah SAW. Bukan ikutin akal dan otak kita. Kita semakin mengikuti emosi, ego, syahwat. Sepintar apapun kita akan menjadi orang paling bodoh. Tapi kalau kita ikutin Nabi Muhammad, selamat kita. Andai kata kita nggak pintar-pintar banget, nggak punya banyak ilmu, tapi kita nempel dengan Nabi Muhammad, ikut ajaran dia, selamat kita. Singkatnya ini, Uqasyah kan depan Nabi. Kata Nabi, Uqasyah, aku nih udah doain kamu biar kamu masuk surga. Aku udah minta sama Allah biar kau ditaruh di surganya. Maksudnya Nabi apa benar serius nih mau minta balas? Kata Uqasyah, ya Rasulullah, karena kau meminta untuk kami membalas kesalahanmu di hari ini, ya aku akan turuti itu. Ya, kata Nabi, kenapa? Kata Uqasyah, dulu pernah waktu kau merapikan saf pasukanmu ketika hendak jihad fisabilillah, pas mau perang. Nabi ini kalau perang, sahabatnya ikut turun ke lapangan, bukan duduk di kantor mantau melintas doang. Di medan perang beliau ada. Beliau cek semua kesiapan pasukan. Nabi ini orangnya rapi, tertib, disiplin, tegas, tegar. Kalau ada pasukan yang safnya nggak rapi, nggak lurus, itu aman Nabi dimajuin atau dimundurin, tergantung dia kemajuan atau kemunduran.
Nabi itu inspeksi pasukannya dengan bawa tongkatnya tuh, tongkat komando ini Pak. Kalau di Maulid Tiba kan digambarin ya sufuna fis salati kasufufihim fil kitab. Saf salat kita tuh seperti saf pasukan dalam perang, berbaris lurus, rapi, rata. Ini Ukasha kebetulan di posisinya ada kemajuan atau ada kemunduran dilihatnya Nabi. Akhirnya didorong sama Nabi pakai tongkatnya, didorong doang dikit. Sakit gak kira-kira gitu? Enggak sakit, cuma ditolong gitu doang biar lurus. Tuh Kasya bilang, itu saya mau balas ya Rasulullah, kau sakit di bagian perutku dengan tongkatmu saat kau merapikan saf pasukanmu dalam perang ketika itu. Ya Allah, itu gak kebayang keadaan sahabat saat itu seperti apa gedeknya. Lagi sedih lihat Nabi mau digituin, tambah nangis nih sahabat. Kata Nabi, baik, silakan. Nabi minta sama sahabat untuk diambilkan tongkatnya. Diambil itu tongkat, dikasih ke Rasulullah. Nih, dibalas. Itu sahabat yang mulai melihat Rasulullah lagi mau dibalas pakai tongkat. Awal sahabat nangis tuh dengan khutbah Nabi. Ini sahabat lebih nangis lagi karena melihat depan matanya Nabi pengen dipukul, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Subhanallah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ada tuh di hatinya saat itu benci sama Ukasha karena melihat Ukasha mau membalas dendam pada dirinya. Tapi apa yang terjadi? Ketika Ukasha memegang itu tongkat, itu Ukasha mempersiapkan tongkatnya untuk memukul baginda Nabi Muhammad. Sampai akhirnya Rasulullah membuka baju mulianya, ditampakkan kulit beliau yang begitu mulia agar Ukasha langsung membalas mengenai kulit tanpa ada halangan baju sedikit. Jadi bukan, tapi bukan bagian aurat ya pastinya, bagian sini yang Nabi buka. Setelah nampak itu tubuh Nabi Muhammad, ini Ukasha lempar tongkatnya, dipeluk dan dicium tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis. Ini Ukasha, ya Rasulullah, aku ingin jika ini adalah akhir pertemuanku denganmu, aku ingin aku punya kulit bersentuhan langsung dengan kulit muliamu ya Rasulullah. Jadi Ukasha bukan menjahat sama Nabi, tapi ini taktik dia Ukasha biar bisa langsung kulitnya nempel sama Nabi Muhammad. Di situ Rasulullah banyak mendoakan Ukasha. Itu cintanya para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad. Dia nggak mau sedikit pun lepas dari Nabi Muhammad SAW. Dia ingin selalu bersama Nabi Muhammad. Nah, jadikan peringatan Maulid Nabi ini untuk menambah kecintaan kita kepada beliau. Jangan kita terus melupakan beliau, jauh dari beliau. Kata Imam Habib Ali bin Muhammad Naqshi, tujuan dibuat maulid apa? Tashwiqan lis-sami'in wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nur. Untuk kita nambah rindu kepada beliau. Ini maulid juga untuk menggembirakan diri kita. Kalau memang kita betul-betul punya hati ada hubungan cinta dengan Nabi Muhammad, maka jangan sampai kita hadir maulid tapi ucapan, perbuatan, tindakan kita membuat sedih Nabi Muhammad. Ingat, yang datang belum ada sholat isya, besok sholat subuh, jaga sholat 5 waktu. Percuma kita hadir maulid sana sini, tapi sholat 5 waktu kita tinggalkan. Ya, ibadah di tiang agama kita ini bukan peringatan maulid, tapi sholat 5 waktu kita. Jangan bikin malu, jangan bikin sedih Nabi. Rukun Islam kita tinggalin, yang lain kita jalanin. Nah, mudah-mudahan maulid ini membuka hati kita, membuat kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Nabi-Nya, semakin kita taat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan semua niat kita, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sakit disembuhkan dari penyakitnya, yang sulit dikeluarkan dari segala kesulitannya, yang sempit rezekinya dan dilapangkan dan diberkahi oleh Allah.
dan mudah-mudahan semua kita husnul khatimah dan Allah tempatkan kita semua di surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Allah izinkan kita, mata kita bisa melihat Nabi Muhammad, tangan kita bisa menyentuh Nabi Muhammad, kita bisa berpelukan dengan Nabi Muhammad. Sebagaimana nikmat itu diberikan kepada Sayyidina Uqasyah dan para sahabat-sahabat Nabi, Allah berikan juga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.